Jadi pejabat itu emang harus hati-hati ya kawan inilah. Belakangan ini kita sering mendengar pernyataan-pernyataan para pejabat yang bikin otak jadi hang. Kita hidup di negeri di mana ucapan pejabat bukan cuma jadi pedoman, tapi juga kadang jadi bahan lawakan gratis. Gimana nggak lawak coba ya? Dari yang sok cerdas sampai yang sepertinya lupa kalau mereka itu sedang ngomong di depan publik. Saya Dilhantika, inilah Jurnalisik. Pertama ada Hasan Nasbi, juru bicara kepresidenan yang belakangan ini jadi sorotan karena komentarnya ini tentang pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Begini nih pernyataannya. Kalau kepala babi udah dimasak aja. Ada juga anggap kiriman kepala babi. Ini dinilai terus apa yang terjadi pas dikirim itu apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para kepada pers. kebebasan pers Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi dimasak aja. Tahu nggak sih Pak, kepala babi itu simbolik yang punya arti apa? Itu tuh simbol penghinaan ekstrim. Bapak Kepala Komunikasi Kepresidenan loh, komunikasi. Lebih lanjut, Hasan juga menilai kepala babi yang sudah dipotong telinganya tersebut bukan ancaman pembunuhan bagi Cica. Kok bisa sih Pak mikirnya kayak gitu? Alasannya nih, karena menurutnya Cica menanggapi teror itu dengan santai. Waduh, padahal banyak yang melihat ini sebagai bentuk teror loh terhadap kebebasan pers. Jadi kalau ada yang menganggapnya sekedar drama, itu sama saja menyepelekan kebebasan pers. Pak Hasan, kalau kritik media bisa dijawab dengan kepala babi, besok gimana kalau kita bahas dengan kebijakan lewat apa ya kira-kira? Kiriman ayam geprek ya Pak ya? Lebih lanjut, Hasan Nasbi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjamin kebebasan pers di Indonesia. Tapi mau tanya nih, kebebasan pers yang kayak gimana sih Pak? Kalau ketika wartawan nanya aja tanggapan Bapak seperti itu, kayak sedang bercanda, kayak main-main. Ingat loh, Bapak itu adalah komunikasi kepresidenan, komunikasi pemerintah. Kalau Bapak nanggepinnya gitu, ya nggak salah dong kalau rakyat meragukan kinerja Bapak. Kemudian nih ada pernyataan dari Kepala Badan Gizi Nasional. Lagi-lagi Badan Kepala Gizi Nasional ya. Dadan Hindayana yang bilang bahwa kekalahan timnas Indonesia melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa jadi karena faktor gizi. Lucu sih ya Bapak ini kalau ngomongin gizi ya. Terus Bapak bilang banyak pemain yang lahir dari kampung. Mohon maaf nih Pak. Emang kalau lahir dari kampung gizinya nggak bagus ya? Komunikasinya kok gitu sih Pak? Kalau emang dari kampung gizinya dinilai kurang baik, ya tugas Bapak dong memperbaiki gizi supaya bagus. Tugas Bapak dan pejabat negara lah biar pemenuhan gizi ini merata di seluruh pelosok. Menu-menu MBG dulu deh Pak, dievaluasi, dibenerin. Kesel loh dengernya. Sebentar Pak. Jadi kita ini kalah 1-5 bukan karena skill atau strategi ya Pak, tapi karena kurang gizi gitu. Kalau dengan negara-negara Afrika yang punya banyak atlet kelas dunia, meskipun angka malnutrisi mereka lebih tinggi itu gimana Pak? Gizi memang penting Pak untuk performa atlet, tapi faktor teknik, taktik, dan juga pengalaman ini nggak kalah krusial Pak. Bener nggak kawan inilah? Jadi kalau timnas kalah mungkin lebih baik kita bicaranya soal pembinaan pemain sejak dini Pak. Bukan langsung menyalahkan pola makan. Jangan sampai nih ya kalau ada yang kalah lomba catur kita nanti disuruh makan ikan. Biar apa? Biar encer katanya otaknya. Bapak ini aneh-aneh aja ya. Belum lagi katanya nih menu MBG nanti mau diganti pempek, batagor. Aduh lucu banget sih Bapak. Itu yang namanya gizi Pak. Udah 2 nih, tambah 1 lagi ya kawan inilah. Ada pernyataan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Rahmat Pambudi yang menilai jika pemberian makan bergizi gratis alias MBG lebih mendesak dibandingkan memberikan lapangan pekerjaan. Katanya kalau kebutuhan makan rakyat terpenuhi maka dampaknya lebih besar dibanding menciptakan pekerjaan. Bentar. Kebalik gak sih Pak? Berarti anaknya dikasih makan di luar, bapak ibunya sengsara gitu Pak. Bapak ibunya susah nyari pekerjaan begitu. Terus kalau misal dia punya adik, adiknya mau makan apa kalau bapak ibunya gak kerja Pak? Mohon maaf nih. Bukannya kalau ada pekerjaan, masyarakat ini bisa beli makan sendiri ya Pak. Dari data BPS juga menunjukkan bahwa pengangguran masih menjadi tantangan besar.
terutama di kalangan anak muda. Kalau solusi terbaiknya adalah makan gratis, lalu bagaimana dengan mereka yang ingin punya penghasilan stabil dan juga mandiri? Ya beginilah, kawan inilah. Kadang kita berharap pejabat-pejabat ini ngomongnya pakai logika yang lebih realistis. Tapi kenyataannya, kita malah sering dapat statement yang bikin pusing kepala, di luar nalar. Kalau menurut kawan inilah, mana yang paling bikin ngakak atau gregetan? Kalau saya sih gregetan semua ya. Kok kayaknya pejabat kita tuh komunikasi kurang baik ya? Coba yuk kita belajar deh bareng-bareng deh Pak. Tulis ya di kolom komentar. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, subscribe, komen di channel YouTube inilah.com. Sampai jumpa di Jurnalistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.